Bab 2481. Di saat yang sama, berita tersebut juga menyebar kembali ke markas Istana Reinkarnasi. Meskipun markas besar Istana Reinkarnasi telah dikepung secara ketat, masih banyak cara rahasia untuk bertukar informasi dengan dunia luar. Haha, sangat bagus. Kami di Istana Reinkarnasi hebat. Ini disebut memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Petik 2. Kekuatan-kekuatan itu telah memusnahkan lusinan cabang. Sekarang kamu harus tahu betapa kuatnya Istana Reinkarnasi kita. Setelah menerima kabar tersebut, para petinggi Istana Reinkarnasi semua terkejut sekaligus bahagia, bahkan ada yang tertawa terbahak-bahak dan merasa cukup bahagia. Para pejabat senior Istana Reinkarnasi ini telah menahan amarah mereka akhir-akhir ini, dan sekarang mereka akhirnya mendengar berita tersebut dan merasa sangat lega. Saya mendengar bahwa tim kami di Istana Reinkarnasi dipimpin oleh seorang junior dengan kekuatan Swansian. Semuanya, bagaimana menurut Anda? Mungkinkah dia seorang jenius muda dari Istana Reinkarnasi kita? Coba pikirkan, semuanya, siapa yang paling mungkin adalah He Feifan, Mo Bingtian, Ximen Yuan, Liu Qingzi, atau Su Xiaoxiao. Petik 2. Seorang penatua menebak dan berkata, "Kudengar itu laki-laki, mungkin He Feifan, Mo Bingtian, dan Ximen Yuan." Mereka bertiga meninggalkan markas untuk melakukan perjalanan keluar markas setahun yang lalu dan belum kembali. Mungkin mereka mendengar bahwa Istana Reinkarnasi kita sekarang bertemu, jadi dia maju untuk mengumpulkan sekelompok orang dari Istana Reinkarnasi kita dan mengambil tindakan tersebut. Tidak peduli yang mana, itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang menggantikan kita di Istana Reinkarnasi. Petik 2. Seorang lelaki tua yang agak gemuk berbicara. Para tetua lainnya mengangguk setelah mendengar ini, berpikir bahwa mereka kemungkinan besar adalah tiga pemuda jenius dari Istana Reinkarnasi. Tidak peduli yang mana, yang paling aku khawatirkan saat ini adalah keselamatannya. Kekuatan besar itu pasti sangat marah setelah begitu banyak benteng dihancurkan, dan mereka mungkin akan mengirimkan ahli untuk menanganinya. Petik 2. Seorang lelaki tua berambut putih mengerutkan kening dan berkata, setelah mendengar perkataan lelaki tua berambut putih ini, pejabat senior Istana Reinkarnasi lainnya juga menunjukkan ekspresi khawatir. Leluhur, Tuan Istana Su, kapan kita harus mengambil tindakan? Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo kita keluar. Seorang tetua memandang Samsara Patriark dan Su Qingluo yang duduk di kursi tinggi dan bertanya. Jangan khawatir semuanya, kita akan segera bisa bertarung. Saya menunggu jawaban penyihir tua. Ketika penyihir tua menjawab ya, kita akan segera keluar dan berperang sengit dengan kekuatan besar itu. Karena mereka telah menindas kita sampai ke gerbang Istana Samsara dengan cara ini, Istana Samsara kita tidak akan pernah mundur atau mentolerir mereka. Petik 2. Nenek moyang Samsara perlahan melihat sekeliling ke pejabat senior Istana Samsara, lalu berbicara. Ya, dunia utama Istana Reinkarnasi kami telah diwariskan begitu lama. Kami adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia utama. Kami tidak akan pernah takut pada mereka. Leluhur, selama kamu memberi perintah, kami akan segera keluar dan melawan mereka. Setelah mendengarkan perkataan nenek moyang reinkarnasi, semua orang menjadi bersemangat dan berteriak. Selama kurun waktu tersebut, para petinggi Istana Samsara merasa sangat dirugikan, banyak cabang di luar yang hancur, sejumlah besar tenaga dan sumber daya material hilang, dan markas juga dikepung tanpa akses. Sebagai salah satu kekuatan terkuat di dunia utama, Istana Reinkarnasi tidak pernah mencoba pertemuan seperti itu. Tidak heran jika para eksekutif senior ini dipenuhi amarah dan perlu melampiaskan amarahnya. Saya memahami suasana hati semua orang dengan sangat baik, tapi musuh yang harus kita hadapi kali ini di Istana Reinkarnasi terlalu kuat. Total ada 5 kekuatan besar, dan sejumlah besar kekuatan kelas 2 dan 3 yang mengikuti 5 kekuatan besar ini. Bahkan faksi gelap pun punya bergabung dengan kubu mereka dan siap bekerja sama untuk menghadapi Istana Reinkarnasi kita. Bayangkan saja, jika kekuatan utama Istana Reinkarnasi kita bergegas keluar untuk bertarung dengan mereka seperti ini, apa peluang menangnya? Setelah Istana Reinkarnasi kita dikalahkan, pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Petik 2. Kata Su Qingluo. Setelah mendengar kata-kata Su Qingluo, para eksekutif senior tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka, dan kemudian mulai tenang. Karena mereka memahami bahwa apa yang dikatakan Su Qingluo masuk akal, musuh yang harus dihadapi Istana Reinkarnasi kali ini terlalu kuat.
Jika Istana Samsara bertindak sembarangan dan terburu-buru bertarung langsung dengan lawan, dan jika perkelahian benar-benar terjadi, maka Istana Samsara akan memiliki peluang menang yang kecil. Setelah Istana Samsara dikalahkan, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Ini adalah masalah besar yang berhubungan dengan hidup dan mati Istana Reinkarnasi. Tuan Istana Su benar, situasi yang kita hadapi di Istana Reinkarnasi kali ini terlalu parah. Kita tidak bisa impulsif dan harus bertindak sebelum bertindak. Semuanya, kita harus mematuhi instruksi nenek moyang kita dan Tuan Istana Su, dan kita tidak boleh impulsif. Petik 2. Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, para eksekutif senior lainnya mengangguk. Bagus kalau semua orang bisa tenang. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Istana Reinkarnasi kami sama sekali tidak mudah untuk ditindas. Fondasi sebenarnya dari Istana Reinkarnasi jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Biarpun mereka memiliki 5 kekuatan besar, ditambah faksi gelap, Istana Reinkarnasi kita masih mampu bertarung. Belum diketahui siapa yang akan menang hingga akhir. Petik 2. Nenek moyang reinkarnasi perlahan melihat sekeliling semua orang, mengangguk dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan leluhur Samsara, hati semua orang tergerak. Mereka memandang leluhur Samsara pada saat yang sama, menunjukkan ekspresi bersemangat, karena semua orang mendengar dengan jelas bahwa leluhur Samsara sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-katanya. Junior Xuanxian yang memimpin mungkin adalah dia. Pada saat ini, mata Su Qingluo tiba-tiba melihat ke arah angkasa yang jauh, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Faktanya, setelah menerima laporan tersebut, Su Qingluo menduga bahwa keturunan Xuanxian yang memimpin orang-orang Istana Samsara menyerang beberapa benteng kekuatan besar. Kemungkinan besar adalah Ye Yunfei. Su Qingluo sangat akrab dengan karakter dan perilaku Ye Yunfei. Pada saat yang sama, di luar dunia reinkarnasi, di langit berbintang, berdiri 5 penguasa abadi duniawi. Kelima master abadi bumi ini masing-masing berasal dari Sekte Qingxuan, Sekte Barat, Kekaisaran Qiantang, Sekte Tongtian, dan 5 Sekte Abadi. Selama periode waktu ini, 5 Tuan Abadi Duniawi ini telah memimpin pasukan mereka untuk berjaga di sini, memblokir pintu masuk dan keluar dunia reinkarnasi. Sepertinya orang-orang di Istana Reinkarnasi hanya berusaha menyembunyikan diri. Pantas saja kali ini 5 kekuatan besar kita menyerang bersama, ditambah faksi gelap, sekuat apapun Istana Samsara, mereka tidak berani melawan kita secara langsung. Petik 2. Salah satu lelaki tua, yang bertubuh pendek seperti anak berumur 4 atau 5 tahun, berkata dengan tajam. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa lelaki tua ini adalah penguasa abadi bumi dari 5 sekte abadi yang menyerang Ye Yunfei sebelumnya. Mendengus. Apakah orang-orang di Istana Reinkarnasi mengira mereka bisa bersembunyi di sana dan tidak keluar? Ketika penguasa dari 5 kekuatan utama kita berkumpul bersama, ditambah para penguasa dari faksi gelap, kita akan bekerja sama untuk menghancurkan portal dunia reinkarnasi, dan kemudian bergegas ke dunia reinkarnasi untuk mencabut kekuatan ini dan menghancurkannya sepenuhnya. Petik 2. Seorang tutuo yang mengenakan jubah berkata dengan suara kasar. Ya, dalam beberapa hari, 5 kekuatan utama kita akan memiliki lebih banyak master abadi bumi dan lebih banyak pasukan berkumpul di sini, dan kemudian semua orang akan bekerja sama untuk berperang. Kekuatan Istana Reinkarnasi tidak diperlukan lagi. Petik 2. Seorang lelaki tua berkemeja biru berkata perlahan. Semuanya, jangan meremehkan Istana Reinkarnasi. Faktanya, fondasi sebenarnya dari Istana Reinkarnasi jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Bahkan jika Anda memiliki 5 kekuatan besar yang bekerja bersama, Anda mungkin tidak dapat menghancurkan Istana Reinkarnasi. Petik 2. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di langit berbintang yang jauh. Dia mendatangi 5 penguasa abadi bumi dalam sekejap dan berbicara. Seorang master abadi duniawi dari faksi gelap. 5 master Earth Immortal tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan mata mereka ketika mereka melihat lelaki tua berjubah hitam yang tiba-tiba datang. Kelima Tuan Abadi Duniawi ini semuanya telah bertahan lama, dan mereka tahu secara mendalam betapa menakutkannya kekuatan faksi gelap. Oleh karena itu, mereka agak takut pada Tuan Abadi Duniawi dari faksi kegelapan. Latar belakang sebenarnya dari Istana Reinkarnasi. Apa sebenarnya maksud Anda? Petik 2. Tanya Master Bumi Abadi dari 5 Sekte Abadi. Semuanya,
jika tebakanku benar, nenek moyang Samsara kini berencana dan bersiap menggunakan warisan istana Samsara yang sebenarnya untuk menghadapi krisis yang ada di hadapan mereka. Setelah istana reinkarnasi menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya, bahkan jika 5 kekuatan utama Anda bergabung, tidak ada jaminan bahwa mereka akan mampu mengalahkan istana reinkarnasi. Petik 2. Tuan Abadi Duniawi dari faksi kegelapan berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak percaya, tak satu pun dari 5 kekuatan utama kita yang lebih lemah dari istana reinkarnasi dalam hal kekuatan. 5 kekuatan besar yang bergabung bahkan lebih kuat. Bagaimana kita masih belum bisa menghadapi istana reinkarnasi? Petik 2. Tutuo yang mengenakan jubah berbicara. 4 Master Earth Immortal lainnya juga jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Master Kegelapan. Semuanya, tolong dengarkan aku pelan-pelan, ow.net. Master Dark Earth Immortal tersenyum sedikit dan berkata, tidak akan lama lagi pertempuran mengerikan akan terjadi di sini. Pada saat itu, kita dapat mengambil kesempatan untuk mengumpulkan sejumlah esensi daging dan jiwa serta esensi jiwa. Petik 2. Pada saat ini, 3 pria berjubah hitam bersembunyi di kejauhan, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam. Pasukan faksi gelap kita juga mungkin berpartisipasi dalam pertempuran ini, kata pria berjubah hitam lainnya. Jadi apa? Misi kami adalah mengumpulkan nutrisi. Biarpun kita adalah anggota golongan gelap, kita tetap harus mengumpulkan esensi yang tertinggal setelah kematian mereka dan tidak menyia-nyiakannya. Di mata kami, hanya makanan yang paling penting, dan yang lainnya tidak penting. Petik 2. Pria ketiga berjubah hitam berkata dengan nada kejam. Ngomong-ngomong, kapan perang nyata yang menghancurkan dunia akan diluncurkan? Hanya dengan berlarian dalam ruang dan waktu ini untuk mengumpulkan esensi daging, darah, dan jiwa yang tersebar, jumlahnya selalu terbatas. Petik 2. Pria berjubah hitam pertama berpikir sejenak dan berkata, segera, perang yang menghancurkan dunia berikutnya akan segera dimulai. Ini juga merupakan pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia dalam ruang dan waktu ini. Setelah perang yang menghancurkan dunia ini berakhir, ruang dan waktu ini akan hancur total, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Dan faksi gelap kita juga akan menyelesaikan misi kita dan meninggalkan ruang dan waktu ini. Petik 2. Pria ketiga berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam dan nada serius. Bab 2482. Tuan Ye, dunia di depan Anda adalah cabang dari Sekte Barat. Agama-agama Barat dikatakan memiliki hubungan dengan agama Buddha, dan sebagian besar seni bela diri dan seni bela diri yang mereka praktikkan dikembangkan dari latihan Buddha. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei memimpin pasukannya ke pintu masuk dan keluar portal dunia. Penatua Zuge menunjuk ke portal dunia di depannya dan berkata kepada Ye Yunfei. Seni bela diri dan seni bela diri yang diajarkan di Barat memang agak mirip dengan agama Buddha. Ye Yunfei mengangguk. Tuan Ye, ayo langsung masuk. Perfect Immortal lain di sebelahnya sudah bersemangat untuk mencoba. Selama periode ini, dia menghancurkan lusinan benteng kekuatan besar sekaligus. Perasaan ini sangat memuaskan. Tunggu, ada yang ingin kukatakan. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, semuanya, tindakan kita selama periode ini pasti telah menarik perhatian kekuatan utama di Sekte Qingxuan. Saya menduga kemungkinan besar mereka telah mengirimkan ahli dan pasukan untuk menangani kami. Jadi mulai sekarang, kita harus sangat berhati-hati. Semuanya, harap diingat, jika terjadi sesuatu, mendekatlah ke saya secepat mungkin, dan kemudian saya akan menemukan cara untuk membawa semua orang pergi. Petik 2, kata Ye Yunfei dengan keras. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, orang-orang di istana reinkarnasi semuanya ketakutan. Terutama para guru abadi sejati. Faktanya, mereka sudah berpikir bahwa kekuatan besar Sekte Qingxuan pasti tidak akan membiarkan rakyatnya terus menyebabkan kehancuran. Seseorang akan dikirim untuk menangani mereka. Hanya saja operasi selama periode ini begitu lancar sehingga semua orang melonggarkan kewaspadaannya. Sekarang Ye Yunfei menyebutkannya, semua orang tiba-tiba merasakan krisis. Tuan Ye benar, meskipun kekuatan tim kami secara keseluruhan cukup bagus, tidak ada satupun Earth Immortal. Kekuatan besar itu hanya perlu mengirim Master Earth Immortal, dan akan sulit bagi kami untuk mengatasinya. Jadi semua orang harus mengingat kata-kata Tuan Ye. Petik 2, Penatua Zuge berkata dengan suara yang dalam.
Kuan Ye tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia juga tahu bagaimana bersiap menghadapi bahaya di masa damai dan tidak sombong atau terburu nafsu. Dia benar-benar penjahat yang langka di dunia. Sekte Cahaya dapat mengembangkan monster muda seperti itu, dan layak menjadi salah satu kekuatan tertua di ruang dan waktu kita. Petik 2. Beberapa tetua dari Istana Reinkarnasi memandang Ye Yunfei dengan kagum dan diam-diam mengirimkan pesan pujian. Sekarang orang-orang di Istana Reinkarnasi tahu bahwa Ye Yunfei, Yan Xiaoquan dan 5 orang lainnya adalah keturunan Sekte Cahaya. Hun Lao, ulat sutra naga bertanduk emas, kalian berdua adalah yang paling sensitif terhadap luar angkasa. Mulai sekarang, kalian akan selalu memperhatikan ruang di sekitarnya. Saya khawatir beberapa master abadi bumi akan tiba-tiba datang. Ye Yunfei berkata pada Tuan Hun dan ulat sutra naga bertanduk emas. Dilihat dari kekuatan Ye Yunfei saat ini, satu-satunya orang yang dia takuti di ruang dan waktu ini adalah Master Abadi Bumi. Ye Yunfei tidak bersedia menghadapi Master Abadi Bumi secara langsung untuk saat ini. Jangan khawatir, selama saya di sini, bahkan jika Master Earth Immortal datang, saya dapat mendeteksinya terlebih dahulu. Petik 2. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata sembarangan. Ngomong-ngomong, beri aku lebih banyak kristal energi luar angkasa. Aku merasa garis keturunanku akan segera membaik lagi. Ulat sutra naga bertanduk emas melanjutkan. Ini mudah untuk ditangani. Ye Yunfei tersenyum dan langsung mengeluarkan sejumlah besar kristal energi luar angkasa dan mengirimkannya ke ulat sutra naga bertanduk emas. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku akan melepaskan semua akarku dan menembus ruang sekitar. Begitu master yang kuat datang, akarku akan segera bereaksi. Kata orang tua itu. Oh, Pak Tua, kamu masih punya trik ini. Aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut. Ini adalah salah satu warisan rasial saya yang baru terbangun. Tubuh pohon dunia kekacauan adalah pohon dengan akar yang berkembang dengan baik, dan semua akar memiliki kemampuan penginderaan yang kuat dan dapat merasakan perubahan kecil apapun di ruang sekitarnya. Jangan lupa, menurut legenda, Chaos World Tree kita bisa melahirkan sebuah dunia. Petik 2. Jawab Hun Tua, pohon dunia kekacauan adalah salah satu pohon suci yang legendaris, dan memang layak mendapatkannya. Ye Yunfei berkata dengan kagum. Ayo mulai dan bertarung dengan cepat. Ye Yunfei melihat pintu masuk dan keluar portal dunia di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Bertarunglah. Penatua Zuge melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras. Boom boom. Termasuk Penatua Zuge, total 20 master kesempurnaan abadi sejati bergegas maju bersama dan menembak ke pintu masuk dan keluar pada saat yang bersamaan. 20 dewa sempurna ini semuanya adalah tetua biasa dari Istana Reinkarnasi. Mereka dikirim untuk menjaga berbagai cabang di luar Istana Reinkarnasi. Sekarang mereka berkumpul di sekitar Ye Yunfei. Sekarang jumlah orang dari Istana Samsara yang mengikuti Ye Yunfei telah bertambah, dan mereka telah membentuk pasukan yang besar. Gemuruh. Di bawah serangan gabungan dari 20 dewa sempurna, portal masuk dan keluar dunia di depan mulai tidak mampu menahannya, terguncang dan meledak terus-menerus, dan akhirnya dengan keras, itu benar-benar rusak. Beraninya kamu? Ini adalah tanah suci agama Buddha, kamu orang gila sebenarnya berani mengganggu kemurnian. 5 master abadi sempurna memimpin pasukan Sekte Barat untuk berperang keluar dari dunia itu. Perang besar dimulai. Ye Yunfei melepaskan patung stand-in, mengeluarkan busur pengunci jiwa, dan terus menembak anggota Sekte Barat. Ye Yunfei bergegas ke barat untuk mengajari para guru abadi sejati itu, dengan cepat membunuh satu demi satu makhluk abadi sejati. Klon vampir dan Huang Sang mengikuti Ye Yunfei, terus-menerus melahap esensi daging, dan jiwa dari makhluk abadi sejati yang dibunuh oleh Ye Yunfei. Dengan Ye Yunfei secara pribadi menjaga pertempuran, tidak ada banyak ketegangan dalam pertempuran ini. Segera setelah itu, pasukan dari Istana Reinkarnasi berada di atas angin. Pasukan dari Sekte Barat dikalahkan sepenuhnya. Ye Yunfei membunuh 4 dari 5 dewa sempurna dari Sekte Barat. Hanya 4 dari mereka yang terbunuh. Yang terakhir tersisa, tetapi dia tidak lagi memiliki semangat juang. Dia memang jenius yang dipilih oleh Patua Chu dan Master Shen Tianwu. Di usia yang begitu muda, dengan alam Xuanxian, dia dapat dengan mudah membunuh dewa kesempurnaan sejati. Mungkin tidak banyak jenius muda seperti itu di ruang dan waktu ini. Petik 2. Di kejauhan,
dua lelaki tua berdiri di suatu tempat di kehampaan, menyaksikan pertempuran itu. Salah satu dari mereka berseru, "Haha, saya tidak pernah meragukan visi Patua Chu dan Master Shen Tianwu. Dari zaman kuno hingga sekarang, siapapun yang disukai oleh mereka berdua pada akhirnya tidak menjadi master sendiri." Petik 2. Seorang lelaki tua berkemeja abu-abu berkata sambil tersenyum. Sepertinya Ye Yunfei berencana membantu geng Istana Samsara sampai akhir. Haruskah kita membiarkan dia melakukannya, atau haruskah kita menghentikannya? Petik 2. Kata lelaki tua lainnya, "Kami, Faksi Terang, telah mengirim utusan beberapa kali untuk menghubungi 5 kekuatan utama Sekte Kingsuan, mencoba membujuk 5 kekuatan ini untuk membentuk aliansi dengan kami, Faksi Terang, untuk bersama-sama menangani Faksi Gelap, tetapi mereka melakukannya tidak memberikan jawaban apapun. Sebaliknya, mereka diam-diam membentuk aliansi dengan Faksi Gelap untuk menangani Istana Reinkarnasi bersama-sama. Setelah kelima kekuatan ini berurusan dengan Istana Reinkarnasi, mungkin mereka akan membantu Faksi Gelap untuk menghadapi Faksi Terang kita. Karena kelima kekuatan ini telah memilih cara ini, kita tidak perlu bersikap sopan dan membiarkan Ye Yunfei pergi dan membuat masalah." Petik 2. Orang tua berkemeja abu-abu itu berpikir sejenak dan berkata, "Masuk akal. Namun, sebaiknya kami melaporkan apa yang dilakukan Ye Yunfei selama periode ini." Petik 2. Kata lelaki tua lainnya, "Ya, itu perlu dilaporkan." Pria tua berkemeja abu-abu itu mengangguk. "Haha, sangat menyenangkan untuk membunuh." Petik 2. Kalian tahu betapa kuatnya dirimu, apakah menurutmu Istana Reinkarnasi kita mudah untuk ditindas? Seiring berjalannya waktu, pertempuran mulai berakhir, dan pasukan Sekte Barat menderita banyak korban jiwa. Setiap anggota Istana Reinkarnasi tertawa terbahak-bahak dan merasa sangat bahagia. Tepat pada saat ini, wah, perasaanmu benar-benar akurat, sepertinya makhluk abadi di bumi telah benar-benar datang. Lari sekarang, lebih cepat lebih baik. Jika tidak, semua orang akan terbunuh dalam satu gerakan. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima pesan cemas dari ulat sutra naga bertanduk emas. Ulat sutra naga bertanduk emas benar, Dewa Bumi benar-benar akan datang. Terlebih lagi, kekuatan orang ini nampaknya sangat luar biasa, kemungkinan besar dia adalah Earth Immortal tingkat menengah atau bahkan Earth Immortal tingkat tinggi. Melarikan diri. Petik 2. Orang tua itu juga berteriak, "Tetua, segera minta pasukan dan kudamu dari Istana Reinkarnasi untuk mendekat padaku secepat mungkin. Dewa Bumi akan datang." Itu seharusnya menjadi keabadian duniawi yang diajarkan oleh Barat. Petik 2. Ye Yunfei segera mengirim pesan kepada para tetua biasa di Istana Reinkarnasi. Setelah menerima pesan dari Ye Yunfei, para tetua biasa terkejut mengetahui keseriusan masalah tersebut. Mereka segera mengeluarkan perintah kepada seluruh anggota Istana Reinkarnasi untuk mendekati posisi Ye Yunfei. Pada saat ini, di langit berbintang yang jauh, ada tetua yang bertelanjang kaki yang terus-menerus melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa. Berjalan ke arahnya, setiap langkah yang diambilnya sepertinya memperkecil jarak di ruang angkasa, dan kecepatannya sangat menakutkan. "Oh, apakah kamu ingin melarikan diri? Sayangnya sudah terlambat." Petik 2. Sebuah cibiran tiba-tiba muncul di wajah tetua ini, seolah dia merasakan sesuatu, dan dia berbicara. Lalu dia mengulurkan telapak tangannya dan menggenggamnya di kejauhan. Pada saat ini, orang-orang dan kuda dari Istana Reinkarnasi dengan cepat mendekati posisi Ye Yunfei, Yan Xiaoquan dan 4 orang lainnya telah tiba di sisi Ye Yunfei. Mendorong, para tetua biasa dari Istana Reinkarnasi mendesak anggota Istana Reinkarnasi untuk mempercepat dan bergegas menuju Ye Yunfei. Gemuruh. Tiba-tiba, energi mengerikan jatuh dari langit dan dikerahkan ke ruang ini, menekan semua orang. Ini adalah Earth Immortal tingkat tinggi. Tampaknya Sekte Barat benar-benar marah dan benar-benar mengirim Earth Immortal tingkat tinggi untuk berurusan denganmu. Teriak Hun Lao. Bab 2483. Sungguh luar biasa. Ye Yunfei sedikit terkejut saat dia merasakan energi penekan yang diberikan pada ruang ini. Ye Yunfei memperkirakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia bertemu dengan Earth Immortal Junior, dia mungkin bisa menggunakan beberapa trik. Tetapi ketika bertemu dengan Earth Immortal Perantara atau Earth Immortal Senior, dia pasti bukan lawannya, jadi itu akan lebih baik untuk melarikan diri terlebih dahulu. "Ayo pergi!" teriak Hun Lao.
Hun Lao dan Jin Jiaolongken menampilkan energi luar angkasa mereka pada saat yang sama untuk melawan energi penekan yang diberikan oleh Earth Immortal dari seberang udara. Ayo kemari. Ye Yunfei mengulurkan telapak tangannya dan terus memperbesarnya, mengisi ruang dalam sekejap, lalu dia meraih semua pria dan kuda istana samsara yang tidak mendekatinya di telapak tangannya dan memasukkan mereka ke dalam menara pantom. Pada saat yang sama, tangan Ye Yunfei yang lain telah mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan mengaktifkannya secara langsung. Gemuruh. Semburan energi teleportasi menyelimuti Ye Yunfei. Kemana harus lari? Sesosok yang memancarkan aura menakutkan datang dari jauh dan berteriak dengan marah. Kemudian seekor ikan kayu bobrok muncul di langit, terus membesar, dan dalam sekejap ia berubah menjadi ikan kayu besar, bermekaran dengan cahaya Buddha di seluruh langit, menerangi langit berbintang. Bum-bum, samar-samar, banyak suara nyanyian yang terus terdengar, mengguncang ruangan. Anda juga dapat melihat banyak bayangan Buddha kuno yang diproyeksikan dari ikan kayu, memenuhi langit berbintang. Gemuruh. Kartu teleportasi luar angkasa di telapak tangan Ye Yunfei terus melepaskan sejumlah besar energi luar angkasa, dan dia ingin memindahkan Ye Yunfei menjauh, tetapi tekanan yang diberikan oleh ikan kayu itu terlalu menakutkan, menekan ruang ini dengan erat, seperti sepotong besi. Ruang kartu teleportasi tidak dapat mengobrak-abrik ruang dan membawa Ye Yunfei pergi. Ini adalah senjata ajaib abadi duniawi kelas atas. Earth Immortal tingkat tinggi, ditambah dengan senjata sihir Earth Immortal tingkat tinggi, kita dalam masalah. Petik 2. Pada saat ini, Tuan Hun mengerahkan energi dan hukum luar angkasanya dengan seluruh kekuatannya, mencoba membantu Ye Yunfei menghancurkan energi penekan ruang ini, tetapi itu tidak berguna, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kepada Ye Yunfei melalui suara penularan. Sepertinya pengganti akan dikorbankan, Ye Yunfei berpikir dalam hati. Jadi dia segera memberitahu Jin Jiaolongken dan Hun Lao beberapa patah kata dan bersiap untuk menggunakan avatarnya. Sejak dia menyempurnakan 9 avatar, Ye Yunfei sudah memikirkan cara menggunakan avatar tersebut untuk melarikan diri. Tentu saja, hanya ketika dia bertemu dengan seorang master yang tidak bisa dia tangani, Ye Yunfei akan rela menyia-nyiakan patung pengganti untuk melarikan diri. Cobalah, jika Anda berhasil, kami dapat melarikan diri dengan sukses, jika tidak, semua orang akan menderita bersama Anda. Petik 2. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Pada saat ini, di kejauhan, dua lelaki tua dari Sekte Cahaya sedang memperhatikan segalanya. Ye Yunfei pasti tidak bisa menghadapi Earth Immortal itu, mari bersiap untuk mengambil tindakan. Jarang sekali kami, faksi Illuminati, memiliki kejeniusan jahat seperti itu, dan kami tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Petik 2. Kata lelaki tua berkemeja abu-abu itu. Nah, dalam hal ini kita tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Tidak mungkin bagi agama barat untuk menindas orang-orang Illuminati kita. Petik 2. Seorang lelaki tua lainnya juga berbicara. Hanya dengan kekuatan kita, bisakah kita mengusir makhluk abadi duniawi tingkat tinggi ini? Anda tahu, kami berdua berada dalam kondisi klon, dan sekarang kami hanya memiliki kekuatan yang setara dengan makhluk abadi yang sempurna. Petik 2. Kata lelaki tua berkemeja abu-abu itu. Tidak ada jalan lain, kita hanya bisa mengorbankan dua klon ini. Selain itu, kita tidak perlu mengalahkan orang barat ini. Kita hanya perlu menahannya sebentar agar Ye Yunfei memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hanya dua klon, dibandingkan dengan satu jenius jahat dari faksi cahaya kita, itu sepadan. Petik 2. Orang tua lainnya mengertakkan gigi dan berbicara. Oke, itu saja, saya tidak menginginkan klon ini lagi. Petik 2. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Saat berikutnya, gemuruh. Tubuh kedua lelaki tua itu mulai terbakar, berubah menjadi dua kobaran api, dan kemudian melakukan perjalanan melintasi angkasa dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, mereka sampai di sekitar Tutuo dari Sekte Barat, dan menabrak Tutuo dari kiri dan kanan. Ye Yunfei, segera lari, ayo tahan orang ini. Pada saat yang sama, Ye Yunfei menerima pesan. Kedua senior ini berasal dari faksi Illuminati kita. Ye Yunfei telah melihat dua lelaki tua dari Sekte Cerah dan terkejut. Dia tahu bahwa kedua lelaki tua dari Sekte Cahaya ini siap melawan Tuan Abadi Bumi dari Sekte Barat. Dua senior, jangan lakukan ini. Ye Yunfei berteriak keras dengan putus asa. Jangan khawatir, ibu mertua, kami hanyalah dua klon.
Bahkan jika kami dihancurkan, tidak masalah. Kami memiliki setidaknya lusinan klon seperti itu. Anda berbeda, esensi Anda ada di sini. Jika sesuatu terjadi padamu, Patua Chu dan Master Zhen Tianwu akan memotong kulit kami dan mematahkan tulang kami. Berhenti bicara omong kosong dan lari. Petik 2. Pria tua berkemeja abu-abu itu berteriak pada Ye Yunfei. Tidak mudah bagi kalian berdua untuk menyelamatkan anak itu. Pemimpin Sekte Barat itu meraung dengan marah. Gemuruh. Di bawah kekuatan penuhnya, ikan kayu tua itu melepaskan tekanan energi yang lebih hebat lagi. Tutuo ini mengambil tindakan secara langsung dan menyerang kedua lelaki tua dari Sekte Guangming. Ayo pergi, jangan biarkan kedua klon kita sia-sia. Petik 2. Pria tua berkemeja abu-abu itu berteriak pada Ye Yunfei. Oke, dua senior, saya akan mengingat kebaikan Anda. Jangan khawatir, saya pasti akan membalaskan dendam kedua klon Anda. Petik 2. Ye Yunfei tahu bahwa kedua senior ini siap melawan Tutuo itu, dan dia tidak bisa menghentikan mereka. Ledakan dan biarkan orang ini melihat teknik rahasia unik Sekte Illuminati kita. Kata lelaki tua berkemeja abu-abu itu sambil tersenyum. Saat berikutnya, tubuh kedua lelaki tua dari faksi Illuminati itu mengembang dengan cepat, seperti dua balon yang melambung. Ketika Ye Yunfei melihat pemandangan ini, matanya menjadi sedikit lembab. Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa klon dari kedua senior ini akan dihancurkan. Boom booming. Saat berikutnya, dua lelaki tua dari faksi Illuminati meledak pada saat yang sama, melepaskan dua gelombang energi yang sangat dahsyat yang menyapu langit berbintang. Ye Yunfei segera merasakan energi penekan di langit berbintang ini telah rusak. Memanggil, kartu teleportasi luar angkasa merobek ruang, memindahkan Ye Yunfei menjauh, dan langsung menghilang. Brengsek, ketika Tutu dari Sekte Barat mengetahui bahwa Ye Yunfei telah berteleportasi, dia menjadi sangat marah dan meraung. Haha, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kita tidak bisa menyelamatkan orang? Bagaimana dengan sekarang? Petik 2. Lelaki tua berkemeja abu-abu itu tertawa keras. Kemudian sosok kedua lelaki tua dari Sekte Cahaya menghilang sepenuhnya dan tidak berubah menjadi apapun. Dua senior, jangan khawatir. Aku akan menepati janjiku. Suatu hari, aku secara pribadi akan membunuh Tutuo itu untuk membalaskan dendam klonmu. Di kejauhan, kartu teleportasi luar angkasa membawa Ye Yunfei melewati ruang angkasa dengan cepat, dan Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Bab 2484. Selanjutnya, Ye Yunfei terus melakukan perjalanan melalui langit berbintang di dunia utama. Ye Yunfei memahami bahwa persepsi dan kemampuan pelacakan dari Master Abadi Bumi sangat menakutkan, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menahan auranya sambil melarikan diri. Ye Yunfei telah menyempurnakan teknik rahasia penyembunyian ke tingkat ekstrim, dan dikombinasikan dengan energi ruang dan energi waktu, dia dapat menyembunyikan auranya sendiri hingga hampir tidak mungkin bocor sama sekali. Kami berdua juga akan membantumu menyembunyikan auramu. Orang dari Sekte Barat pasti sudah menghafal aura tubuh jiwamu. Metode Earth Immortal agak menakutkan. Mungkin dia akan menemukan cara untuk melacakmu. Kata orang tua itu. Jadi Tuan Hun dan Jin Jiaolongken bekerja sama menggunakan rahasia luar angkasa untuk membantu Ye Yunfei menutupi auranya. Wah, aku sudah hafal aura jiwa dan ragamu. Coba aku lihat di mana kamu bisa melarikan diri. Pada saat ini, setelah Tutuo dari Sekte Barat menghancurkan klon dari dua lelaki tua dari Sekte Guangming, dia mulai mengejar ke arah yang ditinggalkan Ye Yunfei sekarang. Harus dikatakan bahwa kecepatan Earth Immortal sangat menakutkan, meskipun langit berbintang di dunia utama sangat luas, itu tidak berarti apa-apa bagi Master Earth Immortal. Tapi setelah melacak Guru Abadi Barat untuk sementara waktu, dia menemukan bahwa semakin sulit untuk merasakan aura Ye Yunfei. Aura anak laki-laki itu sepertinya sengaja disembunyikan. Logikanya, dengan kekuatan anak itu, dia seharusnya tidak bisa lepas dari persepsi dan pelacakanku. Mungkinkah dia membawa senjata ajaib langka yang bisa menutupi auranya? Petik 2. Master Abadi Bumi Barat ini berdiri di langit berbintang, dan untuk sesaat dia tidak tahu arah mana yang harus diikuti. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakan langit berbintang di sekitarnya untuk waktu yang lama sebelum memilih arah dan melacaknya. Segera setelah itu, Master Earth Immortal berhenti melacak sepenuhnya, mengetahui bahwa dia telah kehilangan jejak orang tersebut.
Master Earth Immortal ini sangat marah sehingga dia tidak bisa menerima bahwa seorang junior yang hanya memiliki kemampuan alam mistik bisa membuatnya merasa sangat kalah. "Nah, jika aku menemukanmu lagi, aku akan membuatmu terlihat baik," kata Tutu dengan gigi terkatup. "Nah, aku sudah memiliki aura dan wujud raga jiwamu. Selama kamu masih berada di ruang dan waktu ini, kamu tidak akan bisa lepas dari jejak agama barat kita." "Tunggu saja." Petik 2. Tutuo berkata dengan kasar lagi. "Sesepuh, ayo segera cari cabang sekte barat dan bernapas lega." Pada saat ini, Ye Yunfei muncul di langit berbintang tertentu di dunia utama, memindahkan semua tetua biasa dari istana reinkarnasi, dan berbicara. Ketika dia memikirkan klon dari 2 senior sekte cahaya yang dihancurkan oleh Master Abadi Bumi dari sekte barat untuk menyelamatkannya, Ye Yunfei dipenuhi amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. "Bagus." Para tetua istana reinkarnasi mengangguk serempak, dan mereka bisa melihat wajah Ye Yunfei penuh amarah. Segera setelah itu, Ye Yunfei dan para tetua istana reinkarnasi datang ke sebuah planet. "Planet ini adalah cabang agama barat," kata Penatua Zuge. "Pergi keluar." Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam, memanggil. Kali ini, Ye Yunfei merilis total 3 avatar, 1 untuk mengendalikan busur pengunci jiwa, 1 untuk mengatur formasi, dan 1 untuk ilmu pedang. Memanggil, tubuh Ye Yunfei memimpin dalam bergegas ke planet ini dengan 3 avatar, dan bergegas menuju pasukan pengajar barat yang ditempatkan di planet ini. Ini setara dengan 4 serangan Ye Yunfei pada saat yang sama. Kematiannya terlalu mengerikan. Kemanapun mereka pergi, tentara barat itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka hancur berkeping-keping seperti padi yang dipanen. 4 dewa sempurna dari agama barat meraung ke arah Ye Yunfei, namun langsung dikepung oleh puluhan formasi yang disusun oleh patung stand-in. Kemudian Ye Yunfei mengambil ketiga patung stand-in tersebut dan mulai menyerang bersama-sama, seperti memotong melon dan sayuran. Bunuh 4 makhluk abadi yang sempurna. Para tetua biasa dari istana reinkarnasi yang mengikuti di belakang melihat pemandangan ini, dan mereka semua merasa sedikit mati rasa. 4 makhluk abadi sempurna dari sekte barat hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Ye Yunfei. Kekuatan bertarung seperti itu benar-benar menakutkan. "Saya curiga kekuatan tempur Tuan Ye setara dengan Earth Immortal Junior. Tapi wilayah aslinya hanyalah Xuanxian. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempurnya telah jauh melampaui ranahnya. Ini sungguh luar biasa." Petik 2. Para tetua di istana reinkarnasi berkomunikasi satu sama lain dan takjub. "Terus bergerak. Selama kami terus melakukan ini, kami pasti akan dapat mengalihkan perhatian kekuatan utama Sekte Qingxuan, sehingga tekanan pada markas Istana Samsara Anda akan jauh lebih sedikit, yang akan kondusif untuk serangan balik Istana Samsara Anda." Petik 2. Setelah menghancurkan benteng Sekte Barat ini, Ye Yunfei masih ingin mengatakan sesuatu kepada para tetua di Istana Reinkarnasi. "Tuan Ye, Anda tinggal mengambil keputusan. Selama Anda memberi perintah, kami akan mengikuti Anda." Para tetua istana reinkarnasi berbicara satu demi satu. Selama periode waktu ini, mereka mengikuti Ye Yunfei dan apa yang mereka lakukan sungguh menyenangkan. Mereka menghancurkan satu demi satu cabang dan membunuh orang-orang dari kekuatan besar sampai mereka menangis dan melolong. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar benteng cabang dari kekuatan besar tersebut dihancurkan oleh orang-orang yang dipimpin oleh Ye Yunfei. Lambat laun, apa yang dilakukan kelompok pria dan wanita Istana Samsara yang dipimpin oleh Ye Yunfei di dunia utama ini menjadi legenda. Banyak orang sudah mengetahui bahwa ada sekelompok pria dan wanita misterius Istana Samsara yang menyerang Sekte Qingxuan dimanapun di dunia utama. Menunggu beberapa kekuatan besar untuk membangun benteng mereka, mereka menderita banyak korban jiwa. Mengaum, kita harus menghancurkan kelompok orang di Istana Reinkarnasi ini dengan segala cara. Petik 2. Pemimpin teratas dari 5 kekuatan besar, Sekte Qingxuan, Sekte Barat, Sekte Tongtian, Kekaisaran Qiantang, dan 5 Sekte Abadi, benar-benar marah. Setelah menerima berita tersebut, mereka semua meraung dengan marah. Jadi 5 kekuatan besar ini, serta kekuatan afiliasi terkait, mengirimkan sejumlah besar ahli dan pasukan untuk mencari dan mengepung pasukan Istana Samsara yang dipimpin oleh Ye Yunfei. Di saat yang sama, berita tersebut juga menyebar ke markas Istana Reinkarnasi. Oke, bagus. Semua pejabat senior Istana Reinkarnasi sangat gembira dan merasa sangat lega. Leluhur,
Tuan Istana Su, 5 Tuan Abadi Bumi lainnya telah tiba di luar markas, dan mereka tampaknya siap untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, seorang tetua buru-buru mendatangi leluhur Samsara dan Su Qingluo dan melaporkan dengan panik. Setelah mendengarkan laporan tetua ini, para pejabat senior di sekitarnya menjadi gugup. "Leluhur, bisakah kamu mengambil tindakan sekarang?" Seorang tetua mau tidak mau bertanya kepada leluhur reinkarnasi. "Ayo, kita pergi menemui penyihir tua itu." Nenek moyang reinkarnasi berpikir sejenak dan berkata, "Penyihir tua." Semua orang terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan leluhur reinkarnasi. Setelah mendengarkan perkataan nenek moyang Samsara, semua orang teringat bahwa ada seorang penyihir tua di markas istana Samsara. Namun, penyihir tua ini telah lama hidup dalam pengasingan dan tidak akan pernah menunjukkan wajahnya dalam keadaan normal. Bahkan lebih jarang dibandingkan nenek moyang reinkarnasi. Jadi semua orang hampir melupakan keberadaan penyihir lama. Bab 2485. Segera setelah itu, di bawah kepemimpinan leluhur reinkarnasi, pejabat senior istana reinkarnasi datang ke aula leluhur bobrok jauh di dalam markas. Ini adalah area terlarang di istana reinkarnasi. Dalam keadaan normal, hanya leluhur, Su Qingluo dan beberapa tetua tertinggi yang berhak masuk. Pejabat tingkat tinggi umum tidak berhak masuk. Penyihir tua istana reinkarnasi telah bermeditasi di aula leluhur ini, dan hampir tidak meninggalkan satu langkah pun selama bertahun-tahun. Ledakan, memasuki aula leluhur, semua orang mendapati diri mereka memasuki dunia kecil. Dunia kecil ini dipenuhi dengan energi dan hukum samsara yang kaya, dan cahaya ilahi sangat terang. Ternyata bagian dalam aula leluhur itu adalah dunia kecil. Penyihir tua, kamu harus mengerti maksud semua orang. Bagaimana, bisakah kita mencoba istana reinkarnasi? Nenek moyang reinkarnasi membawa semua orang ke seorang lelaki tua yang kurus seperti mumi dan bertanya. "Itu dia." Orang tua itu menutup matanya untuk beristirahat. Kali ini dia perlahan membuka matanya, menatap semua orang, mengangguk, dan berkata, "Iya, benar, buah jiwa surgawi akan meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Kekuatan tempur Anda saat ini setara dengan Earth Immortal tingkat tinggi. Faktanya, Anda belum sepenuhnya menyempurnakan buah jiwa surgawi, dan masih ada bagian energi yang tersembunyi di dalam tubuh Anda. Setelah Anda benar-benar disempurnakan, kekuatan tempur Anda mungkin akan meningkat." Petik 2. Penyihir tua itu tiba-tiba menatap Su Qingluo. "Terima kasih, penyihir tua, karena telah mengingatkanku. Aku mengerti." Su Qingluo dengan cepat membungkuk hormat dan menjawab, "Kalau begitu, mari kita mulai. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kami di Istana Reinkarnasi tidak punya pilihan selain bertarung." Petik 2. Nenek moyang reinkarnasi berbicara perlahan. "Sudah waktunya bertengkar." Penyihir tua itu mengangguk dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata leluhur reinkarnasi dan penyihir tua, semua orang bersemangat, semua orang tahu bahwa perang besar akan segera dimulai. Pada saat yang sama, di suatu tempat di langit berbintang di dunia utama, sudah ada 3 Master Earth Immortal yang melacak keberadaanmu. Selain 3 Tuan Abadi Duniawi ini, ada juga sejumlah besar orang dari kekuatan besar yang mendirikan pos pemeriksaan di mana-mana di dunia utama dan mengirimkan pesanan hadiah untuk Anda. Anda sudah terkenal di dunia utama. Petik 2. Tuan Hun berkata pada Ye Yunfei. Dalam beberapa hari terakhir, baik Hun Lao dan Jin Jiao Longchan merasakan bahwa 3 Master Abadi Bumi sedang melacak keberadaan Ye Yunfei. Karena ketiga Master Earth Immortal menggunakan berbagai metode pelacakan untuk menargetkan Ye Yunfei dari jarak jauh. Baik Hun Lao dan Jin Jiao Longchan merasakan aura kekuatan jiwa yang diproyeksikan dari udara oleh 3 Master Abadi Bumi. Dari ketiga aura kekuatan jiwa ini, disimpulkan bahwa 3 Master Abadi Bumi sedang mencari Ye Yunfei. 3 Master Abadi Bumi agak sulit untuk dihadapi. Ye Yunfei hanya bisa sedikit mengernyit saat mendengar ini. Bukan 3, tapi 4 Master Earth Immortal sedang melacakku sekarang. Saya hanya merasakan ada satu lagi. Petik 2. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berteriak. "Ya, aku juga merasakannya." Setelah mendengar perkataan ulat sutra naga bertanduk emas, Tuan Hun segera merasakannya, lalu mengangguk dan berkata, "Mereka sebenarnya mengirim 4 Master Earth Immortal untuk berurusan denganmu. Mereka menganggapmu sangat serius." Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kami menghancurkan begitu banyak benteng mereka, membunuh begitu banyak rakyat mereka, dan merampas begitu banyak harta benda.
Para petinggi kekuatan besar itu pasti sangat patah hati, dan mereka pasti memasukkan kami sebagai orang yang harus dibunuh. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Hanya saja 4 master abadi bumi berkumpul untuk melacakku. Begitu mereka menemukan jejakku, itu akan sangat merepotkan. Jadi selanjutnya, saya harus mencari tempat untuk bersembunyi. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, itulah yang saya maksud. Saya belum tahu apa kekuatan dari 4 master bumi abadi. Jika 4 dewa bumi tingkat tinggi datang, atau bahkan dewa bumi sempurna, Anda tidak akan bisa mengatasinya di semua. Orang tua itu mengangguk. Ya, Ye Yunfei setuju. Selanjutnya, Ye Yunfei dengan kasar menjelaskan situasinya kepada para tetua di Istana Reinkarnasi. Para tetua Istana Reinkarnasi mendengar bahwa 4 penguasa abadi bumi datang untuk memburu kelompok mereka, dan mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Jadi para tetua Istana Reinkarnasi ini menerima saran Ye Yunfei, yaitu bersembunyi untuk sementara waktu. Ye Yunfei memindahkan semua orang di Istana Reinkarnasi ke Menara Pantom dan meminta mereka mundur dan memperbaiki rantai mereka di Menara Pantom. Ye Yunfei, sebaliknya, mulai mencari tempat. Setelah sekian lama, dia menemukan planet yang penuh kehidupan. Ini dia, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Yunfei menggunakan teknik fase bumi untuk melarikan diri ke bawah tanah, menemukan istana bawah tanah alami, mengeluarkan bahan formasi, dan mengatur sejumlah besar formasi isolasi dan penyembunyian di sekitar istana bawah tanah untuk melindungi istana bawah tanah, dan kemudian memasuki bawah tanah istana tengah. Dengan tingkat formasi Ye Yunfei saat ini, formasi isolasi dan formasi penyembunyian yang dia gunakan sulit untuk dilihat bahkan oleh para master abadi bumi. Selanjutnya, mari kita tingkatkan level kita dulu. Ye Yunfei memasuki Menara Pantom, menemukan tempat yang tenang dan duduk bersila, berpikir sendiri. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei membunuh banyak master abadi sejati, dan akumulasinya sudah cukup. Setelah menghancurkan begitu banyak benteng dari 5 kekuatan utama, jumlah berbagai sumber daya perbaikan rantai dan harta karun yang dipanen juga sangat mengerikan. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya perbaikan rantai, menumpuknya di sekitar tubuhnya, dan kemudian mulai memperbaiki rantai tersebut. Gemuruh, 8 pembuluh darah ilahi yang kacau muncul dari tubuh Ye Yunfei, meledak dengan hisapan besar, dan mulai melahap energi dari sumber daya perbaikan rantai yang menumpuk di sekitarnya. Berapa tingkat fisik Chaos Divine Veins? Tuan Hun berkata dengan heran saat melihat 8 pembuluh darah dewa di tubuh Ye Yunfei yang sekuat sungai, danau, dan lautan. Dalam ingatan warisan rasial saya yang terbangun, tampaknya ada beberapa bagian ingatan yang samar-samar tentang vena ilahi kekacauan. Itu adalah vena ilahi tingkat tinggi yang lahir dalam kekacauan primitif. Ia kuno dan kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun, ulat sutra naga bertanduk emas berbicara. Itu mungkin. Ye Yunfei sekarang adalah seorang Xuanxian, tapi saya merasa potensi sebenarnya dari 8 pembuluh darah ilahi yang kacau masih jauh dari berkembang. Petik 2. Tuan Hun menatap ke 8 pembuluh darah dewa dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sudah jelas bahwa anak ini memiliki masa depan yang cerah, kata ulat sutra naga bertanduk emas. Segera setelah itu, Ye Yunfei mulai menerobos. Karena dia telah mengumpulkan cukup banyak, Ye Yunfei membuat terobosan kali ini. Bagaimanapun, Ye Yunfei membunuh terlalu banyak master abadi sejati beberapa waktu lalu. Setiap kali dia membunuh yang abadi, itu adalah tingkat akumulasi untuk Ye Yunfei. Setelah 3 tahun mengasingkan diri di Menara Pantom, Ye Yunfei tiba-tiba menerobos ke tingkat keabadian. Sejati dalam satu tarikan napas. Saudara Ye, kecepatan terobosanmu sangat mengerikan. Ketika Ye Yunfei menerobos ke tingkat dasar True Immortal, Yan Xiaoquan dan 4 orang lainnya keluar untuk menonton, dan Wu Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bersambung.